Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya tahunya saja yang khas dan juga terkenal di Kabupaten Sumedang, daerah tersebut juga dikenal dengan Jalan Cadas Pangeran yang berlokasi di Kabupaten bekas kerajaan. Nama Cadas Pangeran sendiri sering terdengar belakangan ini dikarenakan sempat viral sebuah kasus hilangnya salah seorang warga yang sempat diduga berhubungan dengan hal gaib dan memunculkan banyak spekulasi. Namun mengapa kasus hilangnya warga tersebut dikait-kaitkan dengan hal gaib? Hal ini dikarenakan Jalan Cadas Pangeran merupakan salah satu jalan yang terkenal sebagai jalan raya yang berbahaya dan juga angker. Namun bagaimanakah kisah dan asal-usulnya? Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Jalan Cadas Pangeran sendiri berada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pamulihan dan juga Kecamatan Sumedang Selatan. Jalan tersebut merupakan salah satu ikon kebanggaan warga Sumedang. Menurut cerita sejarah, jalan ini mulai dibangun pada tahun 1808 semasa Jenderal Herman Willem Daendels berkuasa di tanah Hindia Belanda atau Indonesia saat ini. Ketenaran Jalan Cadas Pangeran yang berada 7 km di barat daya kota Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, meluas hingga ke daerah lain di luar kota Sumedang. Pasalnya, jalan raya nasional yang menghubungkan poros Bandung, Sumedang, Majalengka, dan juga Cirebon terkenal sebagai jalan berbahaya dan juga angker. Jalan Cadas Pangeran memiliki panjang 3 km dan juga dipandang berbahaya lantaran memiliki tikungan berkelok tajam, juga sejumlah tanjakan dan juga turunan yang curam. Salah satu sisinya berhadapan dengan jurang menganga yang di bawahnya terhampar sebuah hutan yang juga lumayan lebat. Sementara di sisi lainnya berdiri sebuah tebing cadas yang ditumbuhi pepohonan lebat. Belum lagi ketika malam tiba, jalan tersebut terbilang sepi karena tidak ada pemukiman warga di sisi jalannya. Tercatat banyak kecelakaan terjadi di ruas jalan ini. Alhasil, para pengendara mesti ekstra hati-hati kala melewati jalan ini. Perihal keangkeran Jalan Cadas Pangeran bisa dilacak sejak awal pembangunannya yang tentunya sulit dan menelan banyak korban jiwa. Jalan Cadas Pangeran dibangun dari darah para pribumi yang dipaksa bekerja rodi di bawah perintah penjajahan kolonial Belanda. Sekitar 5.000 pekerja kehilangan nyawa akibat bekerja rodi mengikis perbukitan berlereng curam dan juga terjal, serta memangkas material batu cadas nan juga keras hanya dengan peralatan dan kemampuan yang serba terbatas. Perbekalan tidak sepadan, terjatuh dari atas tebing, dijangkiti penyakit, hingga dimangsa binatang buas di tengah hutan belantara. Oleh karena itu, di sekitar Cadas Pangeran banyak pemakaman tanpa nama. Makam-makam tersebut diyakini warga setempat merupakan tempat peristirahatan terakhir para pekerja paksa atau pekerja rodi pada masa Gubernur Daendels yang memerintahkan pembangunan jalan raya Pos Anyer Panarukan di tahun 1808. Sebagian kecil di antara ruas jalannya melewati kawasan Cadas Pangeran. Bukan hanya makam para pekerja paksa, masih di sekitar kawasan Cadas Pangeran terdapat batu yang juga diyakini masyarakat setempat sebagai petilasan Pangeran Kornel atau Pangeran Kusuma Dinata ke-9, yaitu Bupati Sumedang, yang menentang kesewenang-wenangan Daendels terhadap masyarakat Sumedang yang menjadi pekerja paksa pada pembuatan Jalan Cadas Pangeran. Sejarah kelam pembuatannya pada zaman penjajahan Belanda memperkuat julukan seram pada Jalan Cadas Pangeran. Kendati sekarang telah berkurang, banyak mitos dan cerita mistis yang dituturkan dari mulut ke mulut penduduk sekitar Cadas Pangeran. Seorang kuncen atau juru kunci Cadas Pangeran pernah menyebutkan, jalan raya yang banyak dilalui kendaraan besar maupun kecil bisa tetap berdiri kokoh di lereng pegunungan berkat adanya sebuah pusaka Trisula yang digunakan sebagai penyangga. Trisula itu diyakini disusupi oleh 3 siluman, yaitu ular, kera, dan juga harimau. Konon katanya, bila ada orang yang angkuh, sombong, dan tak mempercayai keberadaan mereka, maka dia akan didatangi langsung
oleh makhluk tak kasat mata itu. Di salah satu bagian jalan Cadas Pangeran, ada pula sebuah pipa bambu yang mengalirkan air bersih. Kabarnya, air yang mengalir dari gunung itu bukanlah air biasa, melainkan air keramat, dan diyakini berkhasiat menyembuhkan banyak penyakit. Menurut penuturan warga setempat, air itu memiliki wangi yang berbeda dari air kebanyakan. Warga setempat juga menyebutkan, di lokasi sekitar tempat air tersebut kerap kali muncul ular raksasa. Kabarnya, ada seorang supir yang mengalami kecelakaan lantaran mencoba menghindari sang ular yang badannya membentang menghalangi jalan raya. Mitosnya, ular itu diduga berjenis piton atau boa dan hidup di dasar jurang di samping jalan Cadas Pangeran. Sang ular disebutkan memakan mayat sisa korban kecelakaan atau pembunuhan yang dibuang di sana. Dan pada zaman dahulu, memakan mayat korban kerja paksa saat pembuatan jalan. Dahulu, ketika kendaraan yang melewati jalan itu belum seramai sekarang, ada sebuah mitos bahwa pengendara dan warga yang melewati jalan tersebut harus menyalakan dan melempar rokok atau koin ke jurang di pinggir jalan. Ini adalah semacam izin untuk melintas agar tidak diganggu oleh makhluk astral penghuni jalan Cadas Pangeran. Dan tentu saja, bacaan doa penolak bala dan mara bahaya tak putus dirapalkan saat akan melintasi jalan itu. Satu cerita yang terkenal di kalangan masyarakat Cadas Pangeran ialah ketika seorang pengendara motor melintasi jalan Cadas Pangeran di saat malam hari. Tiba-tiba, motornya mogok di tengah jalan yang sepi dan juga gelap. Saat berusaha memperbaiki motornya di tepi jalan, pengendara motor itu melihat sosok bayangan berwarna hitam dengan bulu-bulu seperti tikus di sekujur tubuhnya. Ketika sang pengendara tengah berusaha menegaskan pandangannya, bayangan itu mendadak kian membesar dan meninggi hingga ia harus mendongakkan kepalanya untuk melihat bayangan tersebut. Terkejut dengan apa yang dilihatnya, si pengendara motor langsung lari terbirit-birit, mengemasi barang-barangnya dan kabur dari sana seketika itu juga. Cerita mistis lain yang beredar menyebutkan bahwa jalan Cadas Pangeran memiliki tikungan angker dan sering terjadi kecelakaan di tikungan itu. Salah satunya adalah kecelakaan yang menimpa mobil berisi sekelompok perempuan yang hendak berwisata ke Sumedang. Ketika sampai di tikungan tersebut, rem mobil yang mereka tumpangi ternyata blong. Mobil itu pun masuk ke jurang dan sebagian besar penumpangnya tewas di lokasi kejadian. Setelah kecelakaan, warga sekitar sering melihat penampakan perempuan-perempuan yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Tak hanya itu, selanjutnya banyak kejadian aneh yang terjadi di tikungan tadi. Banyak kendaraan yang mendadak mati ketika melintasi tikungan tersebut, hingga beberapa pengemudi mobil melihat sekelompok perempuan di kursi belakang mobilnya yang tiba-tiba muncul dan menghilang begitu saja. Seorang tukang ojek yang telah puluhan tahun mencari nafkah di kawasan Cadas Pangeran juga sempat dicegat sosok perempuan itu. Si perempuan meminta tukang ojek untuk mengantarkan dirinya. Namun, saat ia bertanya kemana tujuannya, perempuan berambut panjang itu diam 1000 bahasa. Di tengah perjalanan, tukang ojek merasakan bobot motornya menjadi ringan. Dan saat ia melirik ke spion, ternyata perempuan yang digambarkan berwajah cantik tadi sudah tidak lagi duduk di motor sang tukang ojek dan raib entah kemana. Semua mitos serta misteri di seputaran kawasan jalan Cadas Pangeran pada akhirnya dikembalikan kepada kepercayaan kita masing-masing. Yang paling penting, saat melewati kawasan Cadas Pangeran yang sering menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas, tingkatkanlah kewaspadaan, sembari tak henti memohon perlindungan dan juga keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengesampingkan cerita-cerita dan mitos yang sebelumnya Bang Bet ceritakan, saat ini sedang ada kejadian yang cukup viral dan ramai dibicarakan tentang seorang pria yang diisukan hilang secara misterius di jalan Cadas Pangeran. Yana Supriyatna, berumur 40 tahun, warga dusun Babakan, Regol, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, dilaporkan hilang secara misterius sejak hari Selasa malam 16 November 2021 di jalan Cadas Pangeran dan telah menyedot perhatian masyarakat luas, tidak terkecuali para tetangganya. Mereka beramai-ramai turut ikut dalam melakukan pencarian. Yana dikenal warga sebagai sosok pribadi yang baik serta pendiam
dan juga jarang bicara. Selain baik, Yana juga dikenal sebagai pribadi yang rajin beribadah. Pihak kepolisian menyebut Yana sempat menyampaikan pesan sebelum dinyatakan hilang. Dalam pesan suara yang dikirim ke istrinya, Yana mengatakan bahwa ia diboncengi oleh seorang asal Sumedang dalam perjalanan pulang dari Bandung menuju kediamannya di Desa Sukajaya. Setengah 9 malam, Yana masih menghubungi melalui ponsel miliknya. Pesan suara yang disampaikan ke istrinya diketahui dilakukan sebanyak 2 kali. Ya, sholat dulu di Simpang, sholat Isya. Kebetulan ada yang orang Sumedang juga, nebeng ikut sama ayah. Pesan suara yang pertama, Yana menyebutkan bahwa ia sedang sholat Isya di sekitar Kecamatan Pamulihan. Selain itu, Yana mengatakan bahwa ada seseorang yang ikut menumpang pada motor yang dikendarainya. Namun tak lama setelah itu, ia mengirimkan pesan kedua yang berisi, Gusti. Di dalam pesan itu, Yana menyampaikan sambil ketakutan bahwa penumpang yang ia kira orang baik ternyata orang jahat. Dan dirinya juga meminta untuk mengabarkan kepada seluruh keluarganya. Hal inilah yang kemudian membuat banyak pihak menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi kepada Yana. Selain pesan suara kepada istrinya, ditemukan juga kendaraan motor milik Yana tergeletak di pinggir jalan Cadas Pangeran tanpa adanya tanda kerusakan dan lengkap dengan helm miliknya. Lokasi ditemukannya motor Yana berada di jalur bawah Cadas Pangeran yang berjarak sekitar 1,5 km dari Patung Kornel atau memasuki kawasan Jalan Cadas Pangeran dari arah Bandung Sumedang yang juga terdapat tebing dengan pepohonan yang rimbun dengan jurang yang cukup dalam. Para keluarga dan warga yang mencari sempat khawatir dan menduga karena Yana yang hilang di Cadas Pangeran bisa saja dibunuh maupun dibegal. Namun orang-orang sekitar berpikir bahwa Yana dibawa kabur oleh penunggu tak kasat mata Cadas Pangeran karena legendanya yang cukup horor tersebut. Jika melihat dari waktu hilangnya, kepolisian memperkirakan secara logika pada jam 8 malam masih banyak orang yang berlalu lalang karena jalan tersebut merupakan jalur lalu lintas aktif. Pada pencarian hari pertama, tim gabungan dalam upaya mencari Yana di Cadas Pangeran, tim SAR mengerahkan 1 unit rescue D-Max, 1 set Pulsar Mountaineering, 1 set peralatan Alkom, 1 set peralatan medis, dan PD personal dengan unsur SAR yang terlibat, yaitu Kantor SAR Bandung, Kodim Sumedang, Polres Sumedang, dan BPBD Sumedang. Namun Yana belum juga ditemukan. Ruli Surya Supervisor Pusdalops, PB, BPBD Kabupaten Sumedang, menyatakan bahwa di Cadas Pangeran, wilayahnya cukup angker dan seram, serta cuaca yang tidak mendukung. Hingga pencarian tidak bisa dilakukan sampai malam. Pencarian hanya dilakukan hingga pukul 5 sore. Hingga hari berikutnya, polisi dengan anjing pelacaknya, serta Basarnas dan unit tim pencari yang lainnya melanjutkan pencarian. Bahkan Kuncen dengan paranormal dan orang-orang yang mengaku indigo ikut meramalkan kemana perginya Yana. Kuncen Ade Leji juga turut menerawang nasib Yana Supriyatna dan mengatakan bahwa Yana disembunyikan oleh penunggu Cadas Pangeran. Pencarian masih dilanjutkan hingga pada tanggal 18 November sekitar jam 6 sore. Tim Basarnas mengatakan bahwa seorang pria bernama Yana Supriyatna telah ditemukan dengan keadaan sehat walafiat, bukan di daerah Cadas Pangeran, melainkan berada di daerah Dawuan, Kabupaten Majalengka, di dekat kota Cirebon, Jawa Barat. Dirinya pun sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Polisi menyebut Yana ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Analis Basarnas, Joshua Banjarnahor, mengonfirmasi bahwa memang benar
Yana telah ditemukan bukan di Cadas Pangeran, seperti awal laporan pihak keluarga. Yana yang menjadi perhatian masyarakat diduga kuat kasus dirinya hilang di Cadas Pangeran hanyalah aksi untuk menghilangkan jejak hingga membuat heboh warganet seluruh Indonesia. Bahkan pada Kamis 18 November, nama Yana nangkring di urutan teratas trending Twitter. Tak main-main, hingga pukul setengah 12 malam, terdapat sebanyak 28.000 cuitan yang membahas kasus dengan menggunakan hashtag Yana. Yana Supriyatna diketahui memalsukan keadaannya dan pergi ke Cirebon demi menemui istri mudanya. Dikarenakan ia sedang memiliki masalah yang cukup kompleks dengan pekerjaannya sebagai notaris dan keluarga dari istri pertamanya. Namun entah benar atau tidak, banyak spekulasi mengatakan bahwa ia bukan ke rumah istri mudanya, melainkan selingkuhannya. Dan info lain yang beredar bahwa Yana bukan ditemukan dan kemudian ditangkap, melainkan ia menyerahkan diri ke Polsek Cirebon dan mengaku sedang berada di rumah istri mudanya. Ia juga mengaku telah meninggalkan motornya dan menuju Cirebon, menaiki mobil angkutan umum Elf. Dan atas kasus yang telah dilakukannya, Yana tidak mendapat hukuman pidana, tetapi ia diwajibkan harus lapor kepada pihak kepolisian setiap hari selama 5 tahun. Itu dia sekelumit kisah Cadas Pangeran dari asal-usul, mitos, serta kejadian viral yang baru-baru ini terjadi. Sekali lagi, jangan mudah percaya oleh suatu kejadian yang belum jelas dan mengviralkan suatu hal yang sebenarnya merupakan sebuah kebohongan atau hoax. Sekian, dan jangan lupa like dan share video ini agar Bang Per lebih bersemangat dalam membuat video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.